Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Bila biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kehidupan yang serba cepat, materialistis, semua ditentukan oleh hasil yang cepat dan nyata. Pengajaran Yesus pada sore hari ini mengajak kita untuk menghargai proses dalam menggapai apapun yang kita kerjakan, lebih-lebih dalam kehidupan orang beriman. Pengajaran tentang biji sesawi yang bisa menjadi pohon rindang, di situ ada proses. Pengajaran tentang ragi yang dicampur dengan tepung terigu hingga seluruhnya beragi, di situ ada proses. Ada metamorfosis, ibarat dari ular menjadi kepompong lalu berakhir dengan kupu-kupu. Semuanya berproses. Kalau orang tidak menghargai proses, biasanya melanggar keadilan dan tidak jujur dalam hidup, melanggar hak asasi manusia. Dan kalau orang menghargai proses, biasanya dia bertekun, bersabar. Maka kesabaran menunggu adalah keutamaan orang beriman. Tetapi dalam menunggu kita tidak boleh berpangku tangan, harus berdoa, didasari doa dan usaha yang tekun dan jujur. Proses lebih penting daripada hasil. Itulah inti pengajaran yang disampaikan kepada Yesus bagi kita sebagai orang beriman. Kita tahu sekarang ini hampir manusia mengalami bagai seorang ibu yang menderita sakit bersalin, kata Santo Paulus. Tapi ketika bayi lahir sehat, semuanya rasa sakit dilupakan, yang ada adalah kegembiraan hidup. Demikian juga kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita ini nanti jauh lebih besar dari perjuangan yang kita hadapi sekarang ini, termasuk penderitaan dan kesulitannya. Dan di tengah-tengah kesulitan hidup dan tantangan, Rasul Paulus mengajak kita untuk menjaga harapan. Harapan hidupmu jangan sampai padam. Kalau harapan itu bisa dilihat, bisa dipegang, namanya bukan harapan lagi.
Dan harapan itu harus tetap menyala sebagai keutamaan orang beriman, keutamaan orang Kristiani. Mari kita menghargai proses kehidupan kita, mari kita bersabar dalam menunggu yang dilandasi doa dan usaha yang tekun dan memelihara harapan hidup kita. Karena segala sesuatunya akan diarahkan pada kesempurnaan hidup, kerajaan Allah yang terus bertumbuh, berkembang, berbuah, dan itu semua tidak bisa dilihat oleh mata indera kita, hanya oleh iman dan harapan hidup kita. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Allah Engkau nyatakan kepada orang kecil. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.